benar-benar orang tua kecewa selama 2 tahun sama saya. Oh gitu. Saya datang ke rumah orang tua, saya diusir. Sebabnya? Ya saya keluar dari kerjaan, Pak. Harus yakin adanya Allah. Sampai Bapak ngedebat juga, yakin adanya Allah, harus ada syariat. Orang lain jadi guru, jadi bengkel, jadi supir, jadi ini. Ya saya ngurus orang gila, kata saya. Ya kamu kan orang gilanya dari jalan. Siapa yang mau tanggung jawabnya, keluarganya kan nggak ada. Saya kan ada Allah. Yakin adanya Allah, itu saya. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Dadang, sejak kapan ini mendirikan Yayasan Mentari Hati? Saya mulai ngurusnya itu 2007. 2007. Nah, 2008 baru dilegalitaskan berbentuk yayasan. Dan saya sekalian mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya dulu di PLN, Pak. Oh, bagian negeri. Berarti tidak ada kontribusi untuk pensiun lagi dari PLN? Nggak ada. Nggak ada. Jadi saya udah takdir, udah panggilan hati, panggilan jiwa. Dan saya kalau tidak keluar dari kerjaan, saya nggak fokus untuk ngurus saudara-saudara kita yang ada di sini. Gitu, Pak. Nggak ada menyesal Pak, keluar dari PLN? Ya? Nggak menyesal gitu? Enggak. Berkat dukungan istri, makanya istrinya the best lah. Nomor 1 di dunia ini. Walaupun saya benar-benar orang tua kecewa selama 2 tahun sama saya. Oh gitu. Saya datang ke rumah orang tua, saya diusir. Sebabnya? Ya saya keluar dari kerjaan, Pak. Oh. Manusiawi, orang tua nyekolahin sampai kuliah, sampai kerja, sampai apa, mungkin materi keluar. Iya. Tapi pikir wah ini bukan mikir jalan yang. Iya, jadi nanti kamu kalau nggak kerja, ngempanin anak gimana, mau ngasih anak apa, anak semakin gede, biaya semakin besar, gimana kamu? Saya yakin adanya Allah. Yakin adanya Allah. Apa harus lebih tahu, kata saya bilang. Apa dulu sekolah dari agama, kuliah di agama, kerja di departemen agama. Harus yakin adanya Allah. Sampai Bapak ngedebat juga, yakin adanya Allah, harus ada syariat. Orang lain jadi guru, jadi bengkel, jadi supir, jadi ini. Ya saya ngurus orang gila, kata saya. Ya kamu kan orang gilanya dari jalan. Siapa yang mau tanggung jawabnya, keluarganya kan nggak ada. Saya kan ada Allah. Yakin adanya Allah, itu saya. Saya kan ada Allah. Yakin adanya Allah, itu saya. Ya langka orang kayak Pak Dadang ini kan biasanya orang ngurus zakat, infak, sedekah. Ini ngurus orang gila gitu. Ya, tapi alhamdulillah orang tua saya sekarang bangga punya anak seperti saya. Amin amin. Cuma 2 tahun. Alasan Pak Dadang sampai fokus mau ODGJ gini, alasannya apa? Alasannya nomor ke-1 tadi, Pak, takdir dari Allah. Nomor kedua, panggilan hati, panggilan jiwa. Saya melihat saudara kita lagi makan di tempat sampah, sementara saya di kantin yang bersih, yang nyaman. Ini kan sama manusia, Pak. Yang dimakan sisa-sisa nasi, ikan, daging, dan campur belatung dari situ, Pak. Kepikiran terus saya. Gitu. Ini manusia, cuma nasibnya aja yang nggak sama. Gitu. Jadi pertama alasannya takdir. Alasannya takdir dari Takdir Allah. udah nggak bisa ada. Nggak bisa. Nggak ada yang Sampai bisa ada yang bantah, Pak. Karena semua kehidupan ini Iya. kan 2 jalan kan. Betul, Pak. Kesini pokoknya ini gitu kan. Iya. Makanya sekarang yang janjiin tanah gini itu belum takdir, Pak. Kalau udah takdir dari Allah tidak bisa Kun dicegah fayakun. ya. Kun fayakun itu, Pak. Makanya saya mah ya enjoy aja lah. Dari tahun 2007 itu siapa yang bantu? Ya keluarga dulu lah, Pak. Istri. Buat istri ya, buat Iya, yang awalnya 5 orang itu. Iya, ngurusin emas kuning tadi Iya, gitu kan. iya. Itu kan nggak ngerti tuh gimana. Iya. Ya mereka awalnya di jalan itu kan ya seperti itulah, Bapak datang ke sini, kita cukur rambutnya, potong rambutnya, bersihin kukunya, dimandiin, dikasih pakaian yang bersih, yang lain. Itu aja sih, Pak. Yang awal-awalnya kita bawa. Jadi udah bener-bener udah takdir, udah panggilan hati, udah nggak rasa takut, udah nggak rasa jijik, udah nggak ini lagi gitu. Iya, iya. Itu, Pak. Makanya kita selalu ini sama teman-teman,
Kamu harus ikhlas, kamu harus ikhlas. Datangkan dari hati yang benar-benar ikhlas itu, Pak. Berarti Pak Danang sendiri pernah tuh ya nanganin, maaf itunya, Iya. BAB-nya gitu. Ya iyalah, awal-awal kita kan Sebelum ada yang ya bantuin. kita sekarang juga kadang-kadang bantu kan, Pak. Iya, Kita iya. di sini tidak mau, saya sebagai pendiri penggagas atau sebagai ketua, saya tidak mau ada atasan ada bawahan. Iya. Bareng-bareng aja, Pak. Iya. Ngurusin saudara-saudara kita di sini gitu, Pak. Terus kira-kira tanggapan Bapak terhadap masyarakat di luar yang tadi Bapak sebut mengucilkan, menganggap bau, mengganggu masyarakat mungkin. Apa respon Bapak terhadap masyarakat? Ya saya selalu sosialisasi, Pak, Iya. dengan masyarakat di luar sana, dan kita harus benar-benar memperhatikan saudara-saudara kita yang terlantar, yang ODGJ terlantar ini mereka juga manusia sama dengan Iya. kita. Itu makanya kalau bukan kita, siapa lagi yang memperhatikan saudara-saudara kita seperti itu, Pak. Maka saya selalu sosialisasi, Pak, Iya, iya. dengan masyarakat itu. Artinya sosialisasinya mengatakan bahwa ini nggak mengganggu loh atau Iya. Ya awal-awalnya kan kita waktu dibawa ke rumah itu kan masyarakat sekitar itu komplain, Pak, termasuk RT RW-nya. takut bau, takut Iya, apa, takut mengganggu, takut Iya, iya. banyak lah Pasti, pokoknya. pasti. Tapi kita dengan pendekatan sosialisasi saudara kita di bawah, yuk kita ada yang lagi bangun rumah, bantu ngakut batunya, Oh, bisa ngakut. aja? Iya, Pak. Saya bantu. Oh, jadi tanggapan dari Walaupun dia masyarakat. belum sembuh ya? Ya walaupun belum sembuh, yang penting ada yang mengarahkan, Pak. Terus Oh. ada yang bersihin selokan, yuk kita bantu. Oh, ternyata kata masyarakat itu, oh ternyata mereka nggak ganggu ya, bahkan menguntungkan kita, bahkan bisa membantu kita. Itu dari situ makanya awalnya itu benar-benar kita sosialisasi dulu, Pak. Oh iya. Itu makanya alhamdulillah diterima kita sampai sekarang. Artinya sebenarnya ada manfaat Pak, ada yang ya. Iya, Ada betul. manfaat dalam hal kontribusi ke masyarakat. Betul, maupun Pak. Sosial itu ada Betul. manfaat. Makanya sekarang saya pengen memperluas lahan deh itu supaya mereka itu istilahnya tenaganya itu jangan sampai mubazir dan mereka itu ada aktivitas, jangan bengong, Pak. Nanti dibimbing untuk bisa ngurus sapi, nanti dibimbing untuk bisa ngurus hewan-hewan atau bisa bercocok tanam, nanti bisa untuk beternak lele lah apalah gitu, Pak. Itu, Pak. Jadi mereka sehat pulang ke rumah udah punya keahlian. Iya. Itu, Pak. Insya Allah. Apalagi nanti kalau yayasan ini udah makmur, udah sejahtera, Amin. nanti pulang mereka sehat, pulang udah ahlinya di kambing atau gini, nanti kita kasih kandang hewannya, nanti kasih hewannya. Nah kalau Iya. udah pulang ke rumah, itu Pak cita-cita saya. Memanfaatkan mereka dan mereka itu ada bisa pekerjaan lagi. ada pekerjaan, jadi nanti dah pulang ke rumah itu nggak bengong lagi, Iya. nggak ininya. Bahkan saya sekarang cuman bisa mengembalikan ke keluarganya dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Mohon dengan sangat orang ini jangan dikucilkan, kasih kerjaan walaupun cuma ngebersihin rumput di halaman. Iya. Saya paling kalau sekarang ini baru itu, Pak, Iya, yang iya. bisa dijalankan saya. Jadi himbauan kepada masyarakat yang mengucilkan gimana Pak? Apa himbauan Bapak? Ya janganlah, pokoknya mereka juga manusia sama dengan kita. Pokoknya mereka kalau istilahnya ini kita kan kasih makan, apalagi kalau kita udah berani, kita bersihin dulu. Kalau seumpamanya belum berani untuk ngurus di rumah, ya dilepas nggak apa-apa lah. Yang penting mereka itu dibersihin dulu lah Ya, gitu. dimandiin Jangan dulu. sampai apalagi dilempar atau jangan ini ya. janganlah, kita rangkul lah mereka manusia. Apalagi kalau kita niatnya untuk datangnya dari hati yang ikhlas, insya Allah tidak akan apa-apa mereka. Yakin baik sama kita. Niatnya kan Pak. baik juga ya. Iya betul, Pak. Yang tadi Bapak bilang, nggak usah takut. Nggak usah Kasih aja takut. makan mereka, nanti dibalas sama Dibalas Allah, sama ribuan Allah. Yakin itu, Pak. Menurut Iya. keterangan itu pasti, Pak. Insya Allah. Babe, ada mau Ya, benar kata Allah di dalam firman-Nya, ya, manjaa bil hasanati falahu asru amsalihha, kata Allah begitu. Bukan kata Pak Ustadz, bukan kata Kiai, ini kata Allah. Siapa yang memberi satu biji, Allah akan balas 10 dilipat gandakan. Dan insya Allah dengan kita tanamkan kebaikan, insya Allah kalau kita yakin, insya Allah Allah akan memberikan. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat satu kebaikan tidak akan luput dari pelitian Allah dan pengawasan Allah. Tetap akan kelihatan. Ya, walaupun sebesar debu, tetap kebaikan kita nggak akan terhapus. Walaupun kejelekan pun juga gitu. Yang kita
tanamkan, nanti di sana akan terlihat semuanya. Orang-orang yang diasuh dengan Amin. Pak Yan, mudah-mudahan menjadi manusia yang Amin. sempurna, Amin. bisa berbuat baik. Amin. Dan goal Pak Dadang tahun ini bisa terrealisasi. Amin ya Allah. Lahan Amin. yang Amin. dari siapa? Amin. 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 Benar-benar saya mah jadi tadi pas ada telepon gini belok. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini belum takdir. Iya. Tapi kalau udah Allah menakdirkan tahun ini selesai, pasti selesai. Pasti selesai. Tidak ada Dari siapapun, dari manapun, dari orang apapun, gitu. Saya juga nih ujuk-ujuk datang orang gini-gini 2 minggu kemudian langsung bangun, nggak ada yang basa-basi janji inilah janji itulah, nggak ada, langsung bangun, bahkan dia nggak mau dipublikasikan, Itu yang kata bahkan Pak Yan. orangnya orang Cina, orang keturunan, agamanya mungkin malah agamanya non-muslim. non-muslim. Iya. Berarti Tapi bukan- saya selalu berdoa dari mulai sekarang. Dia sering ngajak saya ke Singapura, nggak mau Pak. Ayo yang dekat aja ke Bali, nggak mau. Pengen saya selalu berdoa Pak sama Yang Maha Kuasa. Ya Allah, mudah-mudahan si bos ngajak saya untuk datang ke kiai atau ke pesantren untuk mau masuk Islam. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan si bos ngajak saya untuk datang ke kiai atau ke pesantren untuk mau masuk Islam. Ya Allah. Soalnya kenapa? Kalau dia selalu nelpon assalamualaikum, ya saya jawab dulu dengan ini waalaikumsalam warahmatullah. Insya Allah, karena Allah dia ngomongnya udah selalu itu Pak. Makanya saya benar-benar memohon sama Allah, mudah-mudahan bos yang ngasih tanah ini secepatnya masuk Islam. Luar biasa. Kalau dia sampai udah masuk Islam, udah sekian bulan ngajak umroh, saya berangkat. Kalau dia sampai udah masuk Islam, udah sekian bulan ngajak umroh, saya berangkat. Tapi kalau ngajak ke Singapura, saya nggak mau. Masya Allah Pak. Udah beberapa kali Pak ngajak ke Singapura, ayo Pak Dadang, refreshing, Pak Dadang ngurus orang gila terus, refreshing sama saya, nggak mau. Ayo Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kalau saya sih terus terang aja datang ke sini, masya Allah, nggak bisa ngomong apa-apa Kang. Selain rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saya diperlihatkan suatu bukti kekuasaan Allah. Jadi ternyata di balik bukit yang terjal, di balik kondisi yang sangat panas, Allah memberikan satu keteduhan luar biasa. Rahasia Allah luar biasa. Yang dimana orang tidak peduli, di situ Allah memberikan lahan yang sangat makmur sebagai lahan amal, ladang amal. Yang dimana orang tuh cuek aja tentang masalah ini. Tapi Kang Dadang sudah mendahului menikmati itu. Mudah-mudahan saya yang datang ke sini dijadikan oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah. Amin. Untuk Amin. dapat Amin. menolong Amin. orang-orang yang Amin. seperti Kang Ya Dadang, Allah. orang yang sulit, orang yang memang perlu kita akui sebagai manusia. Dan yang paling utama kali, karena kita sebagai saksi hari ini bahwa Kang Dadang sudah punya keperluan tanah yang belakang, mudah-mudahan juga Allah takdirkan tangan-tangan kita nih untuk bisa menyebut rezeki Allah. Mudah-mudahan dari Bapak nanti datang Untuk ke bisa sini untuk menyampaikan di panjangan sini. tangannya dari Amin. Allah. Amin. Amin. Kita hanya itu aja harapan saya. Amin. Mudah-mudahan doa kita, air mata kita, tangis kita itu Allah akan balas dengan itu Amin, kebahagiaan ya Allah. Amin. yang sehingga mudah-mudahan kita akan kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat yang ngurusin mereka saudara kita itu. Saya kira sih itu aja Kang Dadang. Mudah-mudahan Kang tetap kuat dan kami terbuka Kang. Kalau Kang Dadang perlu apa-apa nanti kita tukar-tukar telepon. Saling berdoa. Minimal doa kita akan panjatkan. Syukur kita bisa lebih, kita akan apa yang kita sampaikan. Saya kira dari saya begitu aja. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul yang berkualitas. Pertemuan dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul Allah ada, Allah hadir, Allah membuktikan kekuasaannya. Saya kira begitu kan. Terima kasih Pak semuanya, semoga kita sehat, panjang umur, sukses, dan mudah-mudahan Bapak dikasih harta yang berlimpah untuk menolong saudara-saudara kita yang perlu pertolongan Pak. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Cukup. Senjata umat Islam hanya doa. Ya. Ya mudah-mudahan dari jalannya sini ada Bapak, ada yang nelpon gini. Ya mudah-mudahan Bapak sebagai kepanjangan dari Allah Subhanahu Wa Karena Taala. tidak ada sesuatu yang hilang, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ketika Allah mengtakdirkan untuk kita harus bertemu, kita membicarakan kekuasaan Allah, kita bersyukur,
Itu Allah sudah menyediakan kantong-kantong pahala nih. Mau apa? Tinggal mengutus malaikat yang menyampaikan ke kita. Insya Allah. Gitu aja. Gak ada yang sia-sia. Insya Allah. Saya kalau manusiawi Pak, saya pasti nyesek tadi awal-awal pas nerima telepon. Ya kita manusia. Iya. Nyesek. Tadinya kan pikirannya wah nih, lancar iya. nih. Kan sudah November di penghujung dan Iya, Desember. iya. Hitungan hari. Kirain tuh barusan deh nentuin, Pak, saya mau turun ke Tasik mau lunasin gitu, mau beresin. Ada dalilnya gitu. Jangan kau anggap sesuatu itu buruk, padahal itu dia baik di mata Allah. Jangan kau anggap itu baik, padahal dia buruk di mata Allah. Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Iya, Pak. Ternyata kita anggap buruk, mungkin ada kebaikan. Ada kebaikan di balik Itu itu. udah yakin. Makanya saya mah udahlah pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala itu aja. Amin, amin. Ya. Makasih sekali Pak. Jadi ada kalau bahasa Sunam ada yang pembeberahnya gitu buat saya. Curhat. Buat curhat. Coba kalau nggak ada bapak-bapak saya tadi seseknya Minimal- kepanjangan gitu. Alhamdulillah saya ditakdirkan sama Allah untuk jadi begini, banyak belajar, banyak hikmah buat saya. Mudah-mudahan saya dikasih benar-benar hidayah dari Allah, kuat terus, bertahan terus. Mudah-mudahan kekuatan saya Pak. Mudah-mudahan. Ada yang ngomong begini, mohon maaf Pak. Iya. Ada yang ngomong bener apa enggak isu gitu kan. Katanya Pak Dadang dulu pernah ODGJ juga kan. Wah. Oh, makanya isunya salah. Cuman sekarang saya jadi raja ODGJ. Gitu. Raja ODGJ ya apa. Saya jadi nyebar kemana-mana jadi si Raja Orgil aja saya. Itu Pak. Tapi saya bangga disebut Raja Orgil. Bahkan sekarang saya ada yang meninggal di sini dikubur di pemakaman umum di sana. Nanti saya sisain, saya pengen berdekatan dengan mereka. Nah saya, wah Pak Dadang mah jangan di sini atuh, nanti deket kantor, deket ini, nggak mau saya. Pengen denger saudara-saudara. Saya pengen didampingi sama mereka. Itu saya. Bener, saya nggak mau dijauhin dari saudara-saudara kita yang pernah diurus sama saya di sini. Nggak mau saya, pengen berdekatan dengan mereka di sini. Nah, kedepannya Kang Dadang nih, kalau kita juga ada aktivitas untuk bertemu orang-orang seperti ini sudah kita di jalanan, mungkin kita akan menghubungi Kang Dadang kapan aja bisa aja kan katanya. Nggak apa-apa, apalagi nanti kalau Bapak menemukan seorang perempuan. Itu ya. Kita prioritaskan perempuan, Pak. Jangan sampai celaka 2 kali. Otaknya udah nggak normal, ada yang memanfaatkan sampai hamil. Tolong, Pak. Hamil di jalan, melahirkan di sini, jadi anak saya sekarang. Itu yang pada laga Pagadang Haji. Yang kecil 1 si Dede Raja. Itu dari ODG. Anak saya cuma 1. Itu lagi pada ngaji. Sekarang ada yang kelas 4, kelas 3, baru 5 tahun.